warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore ini ya kita bertemu, yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Bapak Ibu perwakilan dari OPD, dari media dan seluruhnya, dari PPS sendiri, seluruh hadirin yang hadir pada pertemuan dalam Zoom ini secara virtual. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hasil survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 pada tanggal 5 Agustus ini. Alhamdulillah kami sudah bisa menyampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu semua. Selain kemarin sudah kami laporkan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wali dan jajarannya seperti itu, termasuk Kominfo ya, Kepala Diskominfo. Nah, sebelum kita ke metodologi, saya ingin menyampaikan prolog sedikit bahwa survei bahwa COVID ini ya, pandemi COVID yang mulai tahun kemarin ya, tahun berlangsung sejak awal tahun 2020 di Indonesia, telah berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi pasang surut masyarakat kasusnya yang terinfeksi masih terjadi, dan pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai upaya dalam memutus persebaran COVID-19 ini. Membuat pemerintah kembali mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau yang kita kenal dengan PPKM darurat, khususnya di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut, PPKM darurat ini, mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan kami sebagai penyedia data berkualitas BPS berupaya turut hadir dan berperan untuk memberikan data dan informasi terkait penanganan pandemi. Jadi survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara online dalam periode PPKM darurat sebagai bentuk inovasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengumpulan data dalam waktu singkat. Hasil survei tersebut menjadi statistik tambahan, additional statistics, untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan guna menyusun perencanaan serta langkah-langkah cepat dan strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu yang melatar belakangi diperlukannya survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini menggunakan rancangan non-probability sampling yang disebarkan secara berantai, snowball. Desain kuesioner disusun dengan mengedepankan kenyamanan responden dengan harapan banyak anggota masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei yang relatif singkat, yaitu tanggal 13 sampai 20 Juli 2021. Jadi ini merupakan gambaran individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei online ini dan tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat. Jadi ini suatu daerah atau seluruh Indonesia. Jadi istilahnya yang berpartisipasi. Jadi kemarin yang berpartisipasi survei ini adalah usia 17 tahun ke atas, seperti itu. Pada kesempatan ini, awal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang kemarin telah bersedia mengisi survei online ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi dari 1.666 responden kemarin yang mengisi survei online, itu
menurut jenis kelaminnya 63% yang mengisi adalah berjenis kelamin perempuan, ya, Bapak Ibu. 63% ini berjenis kelamin perempuan dan 37% berjenis kelamin laki-laki. Kemudian dari kelompok umur, responden survei didominasi usia kurang dari 45 tahun, seperti itu. Kemudian operasional pusat perbelanjaan atau mall, ya. Bagaimana dengan kalau tadi supermarket, pasar tradisional, ini pusat perbelanjaan atau mall. Beroperasi hingga pukul 20 juga pada saat PPKM tercermin. Jadi kita bisa melihat bahwa pada masa PPKM darurat, masyarakat yang melakukan perjalanan keluar rumah sebagian besar adalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ini sangat mendominasi, ya, 76,28%. Pendapat aktivitas tempat kerja mengarah kepada WFH, sekolah menggunakan metode daring, pasar, pertokoan, mal tutup pada jam yang telah ditetapkan, aktivitas sosial kemasyarakatan berhenti sementara, sosial kemasyarakatan ya yang berhenti sementara, fasilitas umum tutup sementara, dan aktivitas keagamaan dengan protokol kesehatan ketat meningkat. Seperti itu. Kemudian selama PPKM, responden lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa dan silaturahmi secara online dengan kerabat atau teman. Tadi dengan berkomunikasi seperti dijelaskan tadi, ya, sebagian lewat medsos gitu, ya. Kemudian meski demikian, rasa jenuh tidak dapat dihindari ketika responden berdiam diri di rumah. Jadi menyatakan jenuh, ya, sebagian besar jenuh seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketujuh, selama PPKM pemenuhan kebutuhan relatif mudah. Jadi meskipun PPKM tetapi pemenuhan kebutuhan relatif mudah. Hanya kebutuhan yang mendapatkan alat-alat kesehatan yang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Secara umum, ketercukupan akan kebutuhan sembako masih menjadi harapan tertinggi jika PPKM diperpanjang. Seperti itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir menyaksikan secara virtual penyampaian hasil survei kami terhadap 1.666 responden. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan istilahnya tanpa data itu bagaikan tidak menguatkan, ya, seperti itu. Tetapi ketika hasil survei berbicara, ya, ini adalah gambaran individu tadi terhadap 1.666 responden, seperti inilah hasilnya. Jadi poin-poinnya tadi terakhir ringkasan hasil sudah kami sampaikan, ada 7 poin bahwa PPKM terbukti efektif dilaksanakan, seperti itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan secara intensif, ya, secara intensif nanti bisa dilakukan di luar Zoom ini, ya, bisa ditanyakan. Kami siap melayani seperti itu. Saya rasa cukup dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, utamanya bagi pemangku kebijakan, dan harapan kita semua semoga sehat selalu dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.